masuk ke kriteria-kriterianya ya. Jadi kan ketika kita screening, kita memilih saham terbaik untuk investasi, sebelum kita mulai screening itu sendiri, kita mau lihat kriterianya dulu. Ini kriterianya teman-teman ya. Kriteria screening. Yang pertama, ya seperti yang kemarin kita udah bahas, maksimum dividend yield dan minimum dividend payout ratio. Jadi dividend yieldnya kita mau minimal 7%, kita mau dividend yieldnya minimal 7% dan sebesar mungkin. Dengan payout ratio itu maksimal 95%, artinya 95% ke bawah. Ya, makin kecil itu makin bagus. Ya, penting ya untuk kita milih saham yang yieldnya maksimal, payout rasionya minimal. Ya, artinya kita dapat dividen yang sebesar mungkin dari sahamnya, tapi sahamnya itu ngeluarin uang yang sedikit mungkin untuk bagi dividen, sehingga dia masih nyimpen duit yang nantinya bisa dipakai untuk ekspansi bisnis. Kayak gitu ya. Jadi itu prinsip pertama dan yang utama untuk dividen investing, maksimum yield dan minimum payout ratio. Itu yang pertama. Yang kedua, cash is king dan cash flow is queen ya. Seperti yang kemarin kita udah bahas, kita mau perusahaan yang kas-nya gede dan generate cash flow gitu ya. Kas-nya gede dan generate cash flow. Karena dengan kas-nya gede dan dia juga rutin generate cash flow, artinya kedepannya si perusahaan itu dia bisa terus-menerus bagi dividen, dia bisa terus-menerus ekspansi bisnis, dia bisa terus-menerus buyback, dan lain sebagainya. Karena untuk dividen, untuk buyback, untuk investasi buat ekspansi bisnis, itu kan butuhnya uang cash. Uang cash itu dari mana? Dari uang kas setara kas, dan juga dari free cash flow, dari arus kas. Dari kas yang di-generate dari bisnisnya. Gitu ya. Jadi kita mau perusahaan yang cash-nya itu gede, tapi dia juga generate cash flow. Ya, generate cash flow, bukan cuma generate profit ya. Profit sama cash flow itu beda, menurut gue lebih penting cash flow, gitu ya. Next, nah ini ada beberapa kriteria tambahan teman-teman ya untuk bisnis yang kita mau itu seperti apa ya. Kita mau bisnis yang net income growth year, jadi pertumbuhan laba bersih dari 3 tahun terakhir itu setidaknya ada pertumbuhan minimal 3% per tahun, minimal banget teman-teman ya. Mungkin di video-video sebelumnya dulu gue pakainya 5%, 6% gitu ya. Tapi kita mau ya udah minimal 3% aja ada gitu ya. Itu udah bagus. Gitu. Minimal 3% aja dia bisa bertumbuh setiap tahunnya, itu udah bagus. Gitu ya. Terus juga kita tentunya mau perusahaan yang dia dia bertumbuh gitu ya. Pertumbuhan laba bersihnya dari 3 tahun terakhir itu ada pertumbuhan minimal 3% per tahun. Artinya perusahaannya punya potensi untuk bertumbuh. Tapi kita juga mau saham perusahaan yang punya kemampuan profitability, kemampuan cetak profit yang bagus dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Dan itu kita ukur dari return on equity minimal 10%. Ya, return on equity minimal 10% itu artinya si perusahaan ini bisa generate profit minimal 10% dari modal yang diinvestasiin ke dalam bisnisnya. Ya, itu mengukur seberapa mampu sih dia muterin modalnya. Seberapa mampu dia menginvestasikan modalnya untuk dapat profit yang semaksimal mungkin. Makin gede return on equity itu makin bagus. Kemampuan dia untuk muterin modal itu makin bagus. Gitu ya. Dan terakhir kita mau market cap itu minimal 2 triliun. Ya. Biasanya gue pakai kadang-kadang minimal 1 triliun atau minimal 5 triliun gitu ya. Ini kita pakai 2 triliun teman-teman ya, untuk kita menghindari saham-saham yang market cap-nya terlalu kecil. Kalau saham-saham market cap-nya terlalu kecil itu biasanya likuiditasnya kurang banget dan gampang digoreng, gampang dimanipulasi harganya gitu ya. Jadi kita mau market cap-nya minimal 2 triliun. Tentu tidak 100% menjamin bahwa ketika market cap di atas 2 triliun itu artinya sahamnya pasti liquid. Enggak juga sebenarnya. Ada beberapa juga yang enggak liquid, tapi kita meminimalisir untuk ketemu saham-saham yang enggak liquid dan gampang dimanipulasi harganya gitu ya. Nah, itu adalah kriteria screeningnya teman-teman ya. Ada 7 kriteria nih, 7 poin nih yang akan kita pakai untuk seleksi saham-saham yang terbaik untuk investasi. Nah, berikutnya kita mau langsung screening teman-teman. Nah, gimana cara screeningnya? Pakai tools apa? Toolsnya itu adalah Stockbit Screener teman-teman ya. Jadi Stockbit itu punya screener ya. Cara untuk aksesnya teman-teman masuk ke sini. Ya, masuk ke sini stockbit.com/screener. Gitu ya. Nah, di sini gue udah masuk ke Stockbit teman-teman. Kita bakalan screening ya teman-teman ya. Jadi kita bakalan praktek langsung nih
screening saham terbaik untuk investasi supaya teman-teman investor pemula itu bisa langsung praktek. Jadi abis dari nonton kuliah saham ini, teman-teman bisa langsung praktek untuk kalian nyari-nyari nih saham-saham terbaik untuk investasi. Ya, ini kan hari Sabtu nih. Mungkin besok teman-teman udah bisa, ya mungkin dari hari ini sampai besok gitu ya, teman-teman udah bisa mulai untuk nyari-nyari saham. Jadi sebelum hari Senin, teman-teman udah tahu mau beli saham apa. Gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke screener teman-teman ya. Kita klik create new di sini. Ya, di bagian atas ada create new. Nah, kita masuk ke screener yang kayak gini. Oke. Nah, ini kita diminta untuk input nama ya. Input nama. Di sini sebenarnya ada banyak nih ya suggestion, tapi kita pakai aja kali ini saham bagus untuk pemula. Gitu ya. Saham bagus untuk pemula. Screening deh, screening saham bagus untuk pemula. Nah, teman-teman bebas ya mau pakai nama apa terserah. Oke. Nah, deskripsi ini juga bebas mau diisi apa aja terserah. Ya, mau dikosongin juga boleh. Oke. Berikutnya kita pilih nih Stock Universe. Nah, Stock Universe ini apa? Stock Universe ini adalah tempat di mana kalian seleksi sahamnya. Jadi kalian seleksi sahamnya itu dari indeks mana, dari kumpulan saham yang mana. Ya. Kalian seleksi saham, kalian screening saham itu dari kumpulan saham yang mana? Apakah itu IHSG alias semua saham di Indonesia? Atau apakah itu IDX30 ya, saham-saham terbaik dan terliquid, 30 saham terbaik dan terliquid di Indonesia? Apakah itu LQ45, 45 saham paling liquid di Indonesia? Apakah itu saham indeks Sri Kahati? Atau apakah itu saham di indeks JII, Jakarta Islamic Index, ya ini saham syariah? Ya, apakah itu saham di indeks ISSI, indeks saham syariah Indonesia, ini juga saham syariah ya. Jadi untuk teman-teman yang mau investasi dengan prinsip syariah itu seleksinya pakai JII atau ISSI. Nah, biasanya gue pribadi nih kalau misalnya mau nyari saham syariah itu pakainya ISSI. Gitu ya. Oke, nah kita untuk Stock Universe-nya itu kita pakai aja IHSG. Artinya kita mau pilih saham yang terbaik untuk investasi itu dari semua saham yang ada di Indonesia. Ya, indeks IHSG. Oke. Nah, kita langsung aja masukin kriterianya. Tadi kriterianya apa nih? Yang pertama kita mau dividend yield minimal 7%. Ya, 7% ini teman-teman bisa ubah-ubah ya, terserah kalian. Menurut kalian standar untuk saham high dividend itu berapa persen? Kalau menurut gua standar minimalnya versi gua itu 7%. Kalau teman-teman mau pakai 8%, 9% atau 6% silahkan, bebas. Oke? Nah, dividend yield minimal 7%. Nah, kita masukin ya. Di sini kita ketik ya, dividend yield itu minimal 7%. Minimal itu artinya lebih besar sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Ya. Nah, di bagian tengah teman-teman klik ya, ada drop down. Nah, teman-teman kalau misalnya mau minimal 7% artinya lebih besar sama dengan, itu teman-teman pilih yang ini nih, lebih besar, panah kanan sama dengan. Ya. Nah, terus teman-teman ketik di sini 7. Persennya nggak usah ya, persennya nggak usah. Dia udah bisa baca sendiri. Dia udah bisa baca sendiri kalau itu persen. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau dividend payout ratio maksimal 95%. Artinya kita mau saham yang bagi dividen itu maksimal banget 95% dari laba bersih. Gitu ya. Kita nggak mau yang sampai 100% dari laba bersih atau bahkan di atas 100%. Itu nggak bagus. Gitu ya. Saham yang bagi dividen dengan payout ratio di atas 100% itu hitungannya perusahaan yang rugi. Gitu ya. Jadi kita mau maksimal 95% ya. Jadi kita mau 95% atau ke bawahnya. Makin kecil makin bagus. Oke? Berencana liburan? Kemanapun cuma satu jawabannya. Agoda untuk harga hotel terbaik dimanapun. Live boldly bersama Bank DBS, mitra terpercaya Anda. Berani ambil peluang bersama bank teraman di Asia dan ambil keputusan tepat dengan insights pasar cepat dan mendalam. DBS, live more, bank less. Nah, cara untuk masukin kriteria kedua itu adalah kita klik add rule, basic ratio, ya. Jadi teman-teman tadi di tombol bagian bawah sini ada klik add rule, terus teman-teman pilih basic ratio. Oke? Nah, untuk kriteria kedua, kita ketik aja di sini pay out. Nah,
payout ratio. Nah, di sini udah ada suggestionnya. Jadi teman-teman ketik, nanti akan muncul suggestion. Teman-teman pilih payout ratio. Ya, teman-teman pilih payout ratio. Teman-teman pilih di sini lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan ya, dividen payout ratio-nya lebih kecil sama dengan 95. Ya, persennya nggak usah dikasih, dia udah bisa baca sendiri. Gitu ya. Jadi kita mau saham perusahaan yang dividen payout ratio-nya itu di bawah 95% atau maksimal banget 95%. Nah, berikutnya kita mau masukin kriteria untuk aspek cash is king dan cash flow is queen. Nah, untuk cash is king dan cash flow is queen, kita masukkan kriteria kas dan setara kas minimal 200M, dia punya kas gede dan free cash flow-nya juga gede. Jadi dia punya uang kas yang besar ya di dompet perusahaan, plus dia juga bisa generate cash flow yang cukup besar juga, gitu ya. Nah, di screener kita klik add rule, basic ratio, terus kita untuk kas setara kas itu namanya adalah cash and cash equivalent. Ya, jadi pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Nah, kita masukin ini ya, cash and cash equivalent. Teman-teman ketik aja cash, nanti harusnya ada suggestion ya, cash and cash equivalent. Nah, untuk cash and cash equivalent itu kita mau minimal 200M ya. Jadi kita mau lebih besar sama dengan ya, pilih di tengah itu lebih besar sama dengan 200, 1000, juta, triliun. Nah, teman-teman notice di sini gue kasih koma ya. Koma ini sebenarnya akan gue hapus, tapi ini cuman penanda aja. Nolnya udah berapa gitu. Jadi itu sebenarnya hanya untuk mempermudah gue pribadi aja untuk tahu nolnya udah berapa. Ya, kalau kita input triliun atau miliar itu kan kita harus tahu nolnya berapa kan. Ya. Nah, tapi kalau untuk koma-koma gitu itu nggak kebaca nanti di Stockbit. Ya, jadi komanya dihapus. Koma itu dipakai untuk jadi penanda aja nolnya udah berapa, tapi setelah udah input angkanya ya, komanya itu dihapus. Oke. Cash and cash equivalent kita mau 200M. Ini gue make sure lagi ya. Bentar, gue make sure lagi. 200, 1000, juta, M. Oke. Nah, udah cash and cash equivalentnya 200M. Ya. Terus kita klik add rule lagi, basic ratio. Gitu ya. Terus di sini kita ketik free cash flow. Nah, di sini udah ada suggestion teman-teman. Free cash flow. Kita mau free cash flow-nya minimal 100M. 1000, juta, M. Oke, kita hapus komanya. Nah, kita udah masukin kriteria untuk free cash flow-nya 100M minimal. Oke. Nah, terus setelah kita masukin kriteria untuk aspek cash is king dan cash flow is queen, kita masukin kriteria untuk good growth dan profitability. Gitu ya. Kita mau net income growth 3 tahun terakhir itu minimal 3% per tahun rata-ratanya setiap tahunnya. Jadi pertumbuhannya itu adalah 3% setiap tahun rata-rata dalam 3 tahun terakhir. Gitu ya. 3% per tahun rata-rata dalam 3 tahun terakhir. Oke? Nah, di sini kita balik lagi ke screening teman-teman, kita klik add rule, basic ratio. Teman-teman ketik di sini net income. Gitu ya. Terus teman-teman di suggestion-nya teman-teman cari net income dalam kurung growth 3 year. Nah, ini adalah pertumbuhan net income dalam 3 tahun terakhir. Per tahunnya berapa? Berapa persen? Net income growth 3 year. Oke? Nah, kita mau di sini minimal lebih besar sama dengan gitu ya, minimal 3% per tahun. Nah, teman-teman sama kayak tadi dividend yield ya. 3% per tahun itu 3% per tahunnya nggak usah diinput, cukup input 3. Itu dia udah bisa baca sendiri bahwa pertumbuhan net income-nya dalam 3 tahun terakhir itu adalah 3% per tahun. Gitu ya. Nah, itu untuk kriteria untuk growth. Berikutnya kita mau return on equity minimal 10%. Kita mau perusahaan yang punya kemampuan yang bagus, punya kemampuan yang luar biasa excellent dalam muterin modalnya dan menghasilkan profit yang besar. Gitu ya. Kita klik add rule, basic ratio, kita ketik di sini return on equity. Ya, kita mau return on equity itu minimal 10%. Ya.
Jadi dia mampu untuk generate minimal 10% profit dari modal yang diinvestasiin. ROE makin gede makin bagus ya. Jadi kita udah masukin net income growth 3 year, return on equity-nya minimal 10% gitu ya. Terus terakhir kita masuk kriteria yang terakhir, market cap-nya kita mau minimal 2 triliun. Ya, kita klik at whole basic ratio, ketik di sini market cap. Market cap-nya minimal 2 triliun. 2000 juta miliar triliun. Oke? Komanya dihapus. Udah. Kita udah masukin semua kriterianya, teman-teman. Kita udah masukin semua kriterianya, 7 kriteria untuk mencari saham terbaik untuk investasi. Ya. Sekarang waktunya kita screen. Kita bakalan lihat nih saham-saham apa aja yang memenuhi kriteria kita. Kita klik screen. Nah, di sini ada 13 saham, teman-teman. Di sini ada 13 saham nih yang memenuhi kriteria kita. Ya. Ada Auto, ada Sido, ada Unilever. Ada Unilever nih, dia ternyata memenuhi kriteria kita ya. Ada Cita, SMSM. Ini coba gue urutin dari market cap deh ya. Dari yang paling gede deh. Nah, ada BRI, ada BBNI, ada Unilever, ya, ada BNGA, ada TAPG, Cita, Sido muncul, ada Sido masuk juga ini. Auto, Temposcan, SMSM, TLDN, MSTI, dan Toto, teman-teman ya. 13 saham memenuhi kriteria kita, memenuhi screening kita. Total 13 saham nih.